Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elita Sandi dengan NIM 241101006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir di MDK, yaitu dengan topik analisis studi kasus. Studi kasus kepemimpinan di suatu institusi kesehatan, pusat kesehatan masyarakat PKMY yang berada di wilayah Kabupaten X. Permasalahan yang terjadi di Puskesmas Y dapat disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Penyebab utama kemungkinan besar berasal dari kurangnya koordinasi antara staf, kurangnya sumber daya, atau minimnya pemahaman terhadap standar operasional prosedur atau disebut dengan SOP yang berlaku. Dalam kasus ini, beberapa pihak yang berpartisipasi termasuk kepala puskesmas, tenaga medis, ahli gizi, serta staf administrasi. Selain itu, masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan juga memiliki peran, terutama dalam respon dan partisipasi mereka terhadap program kesehatan yang dijalankan. Setiap individu yang terlibat memiliki posisi dan kepentingan yang berbeda-beda. Kepala puskesmas bertanggung jawab atas pengelolaan dan kerja institusi, sedangkan dengan tenaga medis dan ahli gizi memiliki kepentingan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ahli gizi memiliki peran penting dalam pencapaian indikator kesehatan keluarga. Ketidaktercapaian indikator tersebut bisa jadi disebabkan oleh kurangnya keterlibatan ahli gizi dalam memberikan edukasi dan intervensi gizi yang tepat kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi mereka sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil kesehatan yang baik. Untuk menghindari masalah serupa di masa depan, ahli gizi perlu lebih proaktif dalam memberikan edukasi gizi kepada masyarakat untuk melakukan pemantauan gizi masyarakat secara berkala dan berkolaborasi dengan tenaga medis yang lain. Keputusan kepala puskesmas untuk mengeluarkan surat peringatan atau disebut dengan SP harus dilihat dari dua sisi, yaitu jika keputusan tersebut berdasarkan evaluasi yang objektif dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, maka hal itu dapat dibenarkan. Namun, jika keputusan tersebut diambil tanpa mempertimbangkan semua aspek dan hanya berdasarkan emosi, maka keputusan tersebut dapat didiskusikan terlebih dahulu lagi. Kepala puskesmas hendaknya melakukan evaluasi mendalam terhadap permasalahan yang terjadi dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang konstruktif, melibatkan seluruh staf dan diskusi untuk mencari solusi bersama dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Sebagai kepala dinas kesehatan, intervensi yang dilakukan harus bersifat mendukung dan memberikan arahan yang jelas kepada puskesmas. Langkah-langkah seperti memberikan pelatihan, meningkatkan pengawasan, dan menyediakan sumber daya yang diperlukan dapat membantu puskesmas dalam memperbaiki kinerjanya. Intervensi dari kepala dinas dapat memberikan dampak positif seperti peningkatan kerja dan penyelesaian masalah yang lebih baik atau lebih cepat. Namun, ada juga dampak negatifnya yang perlu diwaspadai, yaitu seperti munculnya resistensi dari staf yang merasa tidak didukung atau dikritik secara tidak adil. Untuk pembinaan kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Daerah sangat penting untuk memperbaiki dinamika kerja di puskesmas. Pembinaan ini dapat membantu meningkatkan kompetensi, motivasi, dan kepuasan kerja pegawai, serta menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis antara pimpinan dan staf. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.